Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Alhamdulillah, ini pagi menjelang siang, Gus Betik kedatangan tamu-tamu terhormat. Ini tamu-tamuku, tamu-tamu terhormat ya. Yang ganteng keren ini adalah Cak Muhtarom. Nama lengkapnya siapa ya? Muhtarom Zakaria. Beliau adalah dewa laut karena menguasai ekspedisi di lautan ya. Jadi beliaunya dewa laut. Berikutnya ini guru saya, kiai saya, lawan diskusi saya juga, selalu bisa ketemu dalam satu titik, juga selalu berpisah di titik lain, tidak masalah. Yang jelas kami sama-sama suka membicarakan sesuatu dalam ranah diskusi. Beliaunya adalah Romo Yai Rofi'i. Lengkapnya ini? Rofi'i Muhari. jadi gini teman-teman ya. Ini kan teman-teman nggak ada yang tahu nih, makanya aku kasih tahu. Aku ini aktif di lembaga dakwah Arimatea ya, yang mengadvokasi kasus-kasus pemurtadan dan diskusi lintas iman seperti itulah ya, atau sampaikan Islam cegah pemurtadan seperti itu. Waktu-waktu yang lalu aku bersama teman-teman Arimatea ikut membidani sebuah lembaga dakwah yang bernama AWF, Abdullah Wasi'an Foundation ya. Itu ikut membidani sehingga berdiri. Dari AWF ke IPM berapa tahun ya? Ada 3. Insya Allah 3 tahun kemudian aku bersama beliau-beliaunya ini, tentunya ada yang lain, kita mendirikan YPM ya, Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, yang alhamdulillah sekarang sudah berapa cabang? 13 cabang di tanah air. Jadi strukturnya hampir seperti Arimatea juga, ada di provinsi-provinsi mana, dan kita lihat gaung dakwanya ya, di sekarang ada bisa di YouTube kita saksikan, di Facebook, di media sosial juga. Itu dakwah sosialnya. Tetapi yang kalian boleh tahu, dakwah aktual artinya memberikan bantuan sembako atau segala macamnya, itu juga sesuatu yang sangat spektakuler. Artinya aku sebagai orang yang ikut dulu diajak rembukan ya, jadi Arimatea ini juga ikut merembukan tuh, ikut suka. Bayangkan kalau kita ikut mendirikan sesuatu dan yang kita dirikan itu tumbuh dan berkembang, tentunya kita berbahagia dan kita ikut memiliki lembaga itu. Biasalah Gus Betik kalau menjelaskan perlu analogi kan gini ya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita punya banyak bendera ya, bendera organisasi apa-apa saja. Itu boleh-boleh saja, tidak apa-apa ya, karena bendera itu lambang sebuah eksistensi perkumpulan atau komunitas. Silahkan benderamu itu kamu kibarkan setinggi mungkin, silahkan, tidak ada masalah. Tetapi satu yang harus diingat sebagai berbangsa dan bernegara, jangan sampai benderamu itu melebihi tingginya bendera merah putih ya, tidak boleh. Bendera merah putih itulah eksistensi kebangsaan kita ya, dia tidak boleh dilalui oleh bendera organisasi apapun, tidak boleh ya. Itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian dalam kehidupan beragama kita tidak menutup mata, dan kita harus akui di dalam Islam sendiri itu terdiri banyak gerakan-gerakan dalam konteks ini dakwah ya. Gerakan-gerakan dakwah itu banyak ya, banyak. Dan itu kalau dulu kan Arimatea bisa dikatakan awal reformasi itu pemain tunggal ya. Alhamdulillah sekarang sudah banyak lah ya. Silakan benderamu itu silakan kamu kibarkan setinggi mungkin, silahkan ya. Kalau dalam bahasa Qur'annya kita berlomba-lomba dalam kebaikan, silahkan. Tetapi satu
ya. Jangan sampai benderamu itu lebih tinggi dari bendera tauhid, ya. Aku ingatkan, aku nggak peduli siapa kamu, kepalamu ada coban atau enggak, aku ngomong belak-belakan. Silahkan benderamu itu kamu tinggikan setinggi mungkin, tapi jangan sampai melebihi tingginya bendera at-tauhid, yaitu la ilaha illallah. Itu bendera keberagamaan kita. Itu yang perlu aku sampaikan. Dan berikutnya, mari kita dalam hidup ini mengambil bagian dalam dakwah, ya, supaya nanti kamu mati nggak sia-sia. Kamu dakwah dengan apa? Dengan yang kamu punya. Itu yang kamu tahu tentang dirimu kamu sendiri. Dan kamu punya apa, itu yang kamu dakwah. Beliaunya ini adalah pengusaha, pebisnis ekspedisi, ya. Cak Mukhtarom ini adalah yang katakanlah sebagai garda terdepan masalah pendanaan, masalah ekonomi, karena berdakwah itu juga perlu ekonomi. Karena apa? Beliau tahu diri, beliau punya kemampuan di ekonomi. Dakwah dengan ekonomi, itu yang aku maksud tadi, ya. Jadi kalau misalkan organisasi kita ini ada masalah ekonomi, itu beliau yang ambil bagian untuk entah bagaimana caranya beliau entah ditutupi, apa namanya, ditutupi dulu, ditalangi atau dicarikan gimana, atau beliau tutup sama sekali, itu beliau. Artinya beliau mengambil bagian dakwah. Beliau mampunya di ekonomi, Berikutnya guru saya Yai Ropi'i. Sakjane Yai Ropi'i nek tak omong soke ya soke aja nih. Tapi nggak tahu tersenyum beliaunya. Beliau ini seorang yang ilmuwan, ya, ilmuwan. Ilmuwan itu kan bahasa kita, kalau bahasa teologisnya itu ulama. Beliau berdakwah dengan keulamaan, ya. Jadi silakan kita sama-sama berdakwah sesuai kapasitas kita. Yang bisa kita sumbangkan untuk Islam itu apa? Soal organisasi itu hanya alat, itu hanya kendaraan untuk menyampaikan kita pada satu tujuan, yaitu kejayaan Islam. Jadi berikutnya di sini aku sampaikan, kita jangan asobiah terhadap organisasi. Itu hanya kendaraan saja. Seperti saya sama yang lain-lain itu tetap bersaudara, berteman, berlomba dalam kebaikan, tidak masalah. Oke, selanjutnya saya beri kesempatan untuk yang terhormat Romaini Rofi dulu. Mau apa yang mau disampaikan untuk semangat dakwah rekan-rekan kita. Ini nanti mau saya unggah ini supaya bisa memberikan rangsangan pada yang tidak muda. Mas Gira itu agak ke depan supaya suaranya lebih terekam karena nggak pakai ini. Nggak apa-apa, Mas itu di sini. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada Allah karena dapat berjumpa dengan saudara saya Gus Bekti. Agak ke depan tuh. Sebenarnya saya itu bukan gurunya Gus Bekti, cuman saya berbagi ilmu dengan beliau. Kalau beliau itu ngaku saya ini sebagai gurunya, oke lah, tidak masalah. Tapi saya takut saya itu mengajari bebek berenang. Jadi istilahnya kami membagi jika ada sesuatu yang muskil, sesuatu yang perlu dipecahkan di dalam suatu masalah, kami biasanya telepon-teleponan begitu. Jadi di antara kami tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, gitu. Saling membagi, itu saja. Betul apa yang dikatakan Gus Bekti, kadang-kadang kita satu faham dalam masalah, tetapi kita biasanya berbeda dalam suatu masalah. Itu pun bukan menjadi masalah, gitu. Nah itu yang bagusnya, itu kita berbeda dalam satu masalah, tetapi itu bukan masalah. Itu indahnya masalah. Indah masalah itu adalah sesuatu masalah yang tidak bermasalah. Demikian sekejap dari saya. Saya berterima kasih kepada Gus Bekti, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada keluarga sini, sehingga saya bisa diterima di rumah beliau. Atau mohon sedikit dijelaskan tentang yang kegiatan lapangannya itu, yang apa, memberikan santunan apa at-tauhid. Ya, ini beliau tanya, suruh menjelaskan bahwa saya itu sebagai pembina
sebuah yayasan YPM At-Tauhid. Dan kebetulan insya Allah pada hari ini sudah 13 cabang, termasuk pusat dan Jogja, dan insya Allah begitu, wallahu alam. Cuman mungkin yang perlu dijelaskan bahwa YPM At-Tauhid ini besarnya mendadak, memang besar mendadak, baru-baru ini membesar kemudian booming gitu. Punya channel yang bernama Gerah Mu'alaf. Di samping kami berdakwah dalam perang pemikiran, yaitu perang pemikiran ini perang teologi, perang ideologi, perang pemikiran lah. Tetapi kami perang pemikirannya ini hanya ditujukan kepada orang ahli kitab, kepada orang kafir saja, dan kami tidak mengadakan perang pemikiran dengan sesama muslimnya. Begitu. Kemudian yayasan kami juga bergerak di dalam bidang sosial. Kami membantu para mu'alaf, para kaum du'afa, dan kalau perlu nantinya kami akan memberi latihan pekerjaan-pekerjaan, karena kami dengan orang-orang kafir itu kalah dalam bidang ekonomi. Dalam bidang politik kami kalah, tetapi kami menang dalam referensi, dalam hujah, dalam akidah, itu kami menang gitu. Dengan hujah-hujah, dengan debat-debat, dengan perang pemikiran yang selalu kami adakan, itu alhamdulillah responnya sangat bagus, dan banyak orang-orang kafir yang kembali kepada Islam, mendapatkan Islam. Terus terang, kalau dilihat dari sepintas lalu, debat ini adalah sesuatu hal yang bodoh, sesuatu hal yang yang tidak perlu dilakukan, karena hampir 100% pendebat-pendebat debater Muslim yang berdebat sama orang Kristen, ya Kristennya pendeta Kristen tetap jadi pendeta Kristen, yang Muslim jadi pendeta Muslim, jadi tidak ada manfaatnya apa-apa. Tetapi audiensi, pendengar daripada debat ini akan menilai siapa yang benar-benar jujur dalam berdebat, siapa yang hanya bermodalkan asumsi, bermodalkan besarnya otot leher, itu akan diketahui karena akan kami terangkan secara live di YouTube. Nah, audiensi pendengarnya ini, dari penilaian pendengarnya ini, rupanya banyak pendengar yang sadar, yang insaf bahwa kami tetap di pihak yang benar, dan banyak seperti orang-orang di luar negeri seperti Singapura, Malaysia yang sadar kembali kepada Islam karena melihat berbagai debat. Sebentar. Oh, channelnya sampai luar negeri ya? Iya. Alhamdulillah. Berarti nggak hanya dikonsumsi Indonesia saja ya? Oke, mau lanjut. Kami memang berdiri di awal-awal berdiri merangkak, tapi alhamdulillah Allah bersama kami. Allah telah mengirimkan saudara kami, yaitu Ustadz Muhtarom, Bapak Muhtarom, kepada kami, dan beliau yang membackup, yang mengarahkan. Beliau juga bukan hanya mengarahkan, tetapi beliau mengeluarkan dana, mengeluarkan hartanya untuk mendukung dakwah-dakwah kami. Dari merangkak itu akhirnya sekarang sudah alhamdulillah berjalan, bisa berjalan walaupun bertatih-tatih. Cuman kami di sini sekarang saat ini mau belajar berlari, Mus. Bagaimana berlari? Speednya? Iya. Merangkaknya sudah, sekarang udah berjalan. Kami akan belajar berlari. Ya tentunya cara-cara berlari itu tidak mudah karena kerikil-kerikil tajam yang akan menyentuh kaki kami di jalan itu banyak. Untuk itu kami akan memperkuatkan kaki kami dulu. Amin. Bersama pengurus lain. Amin. Gitu. Saya pikir itu cukup. Oke. Gimana nih sekarang Cak Muhtarom? Biasa saudaraku, kalau orang banyak duit itu jarang ngomong. Beliaunya nih memang begitu. Beliaunya kalau di organisasi itu kalau rapat ya hanya dengar aja. Jadi yang ngomong sakunya, duitnya, rekeningnya. Kalau disuruh ngomong nggak pernah mau beliaunya. Sekarang mungkin di Gresik ya, Pak Muhtarom. Kalau aslinya Jember ya. Jember. Ya inilah orang yang sangat ganteng, sangat sederhana. Padahal beliau adalah, aku juluki dewa laut ya, karena menguasai ekspedisi di lautan. Itu teman-temanku, saudaraku semua yang selalu aku kasih, aku sayangi. Dengan ini, aku perlu sampaikan dulu. Salah satu kelebihan Romo Yai Ropi itu dia pandai sebagai lem, perekat ya. Jadi
beliau bidik ini kira-kira siapa ini bisa dibidik, diambil satu, nah diajak berimpun. Itu salah satu kelebihan Romo Yai Ropi'i dalam membina sebuah organisasi. Berikutnya beliau itu bisa kalau orang Jawa bilang tuh papan lan empam. Papan lan empam itu apa yo yo? Menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya. Jadi ketika beliau diskusi, dalam ranah diskusi, beliau akan habis-habisan menyampaikan apa yang beliau yakini sebagai kebenaran dengan hujah Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Tapi dalam sebuah organisasi, inilah kehebatan beliau, ya, yang aku perlu belajar, karena Gus Peti nggak bisa begitu. Gus Peti mainnya tembak langsung. Kalau beliau tidak, dalam sebuah organisasi, ya, beliau menekan apa ya? Ya sudahlah, apa ya tepatnya ya? Pemahaman beliau itu boleh ditekan, tidak diaktualisasikan demi kerukunan sesama anggota ini, terutama masalah-masalah fikih itu kan, itu debatable ya, itu beliau selalu ngalah. Jadi beliau tahu di mana kondisi suatu pendapat harus dipertahankan dan di mana sebuah pendapat itu harus disimpan just for myself, hanya untuk dirinya sendiri. Ya memang kita banyak belajar dari beliau ya, tentang bagaimana mengorganisir sebuah organisasi. Sampai di sini dulu pesan-pesan kita ya, ini acaranya mampir ngombe aja lah ya. Mampir ngombe, santai-santai. Yang penting dari setiap acara Gus Peti menimbulkan inspirasi kepada kalian semua untuk mengambil bagian dalam dakwah. Bisanya apa? Ya kamu punyanya apa? Kamu itu yang paling tahu. Oke? Itu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.